SNX bang katanya, SNX. Oke, SNX. Sebentar ya. Agak lemot dikit cuy. SNX naik cuy. Ini SNX naik lumayan loh ini. Dari Mas Iwan Sumantri Selo bang katanya. Kalau waktunya cukup ya teman-teman ya, karena ini masih lumayan ya. Tadi gue masih SNX. Belum tadi ini yang Mas BJR nih ya. Pantau COAI bang katanya. Ya habis ini. Oke, sebentar kita akan cek SNX dulu nih. Aduh, lemot banget ya. Sebentar cuy. Gue tuh kalau malam tuh tiba-tiba itu ngedon gitu loh, apa frame anjlok gitu OBS gue, suwe banget dah. Hmm. Oke, sebentar cuy. Hmm, Bitcoin turun. Wow, Bitcoin udah turun lumayan cuy. Asik asik asik. Bentar ya cuy, sebentar sabar cuy. Bentar teman. Oke ya teman, kita gas langsung. SNX ya. Sebentar. Kita, wih ini Bitcoin akan meluncur nih ya. Kayaknya akan ke 110 ya. Ini udah nyampe 110 kalau nggak salah. Kayaknya sih akan ke situ kayaknya. Oh, tadi udah nyampe 110 nih kayaknya Bitcoin ya. 110 400 loh dia udah. Wih, naik lagi, naik lagi. Ya, no problem lah. Oke ya, kita akan lanjut temen. Untuk HSNX seperti apa kondisi price action ya temen ya. Oke, white. Sorry, santai. Oke ya, teman. Ini SNX di time frame 1 hari. Satu hari ya. Widih, marketnya kok pump and dump nih cuy. Ini market mainan nih SNX nih ya. Gila, ini buat scalpingan nih. Ini rumah-rumahnya buat scalpingan ya. Ini market temen ya, kalau gue lihat ya. Sebenarnya sih ini kalau dibilang SNX tuh pergerakan marketnya sehat nggak sih bang? Nggak. Gue bisa bilang nggak. Karena ini benar-benar di pump and dump cuy. Ini benar-benar di pump and dump. Tapi paling nggak lu dengan market yang kayak gini, yang kamu scalping, itu lu bisa manfaatin fluktuasinya. Tapi dengan model market pump and dump seperti ini, lu jangan tamak-tamak ya cuy. Karena bisa jadi kalau lu tamak, lu nggak bakal jadi opit ya. Dan kalau gue lihat secara memang analis teknikal yang gue lihat ya, dari segi demand yang gue lihat ini sangat besar. Ini ada kemungkinan nanti ketika habis turun lagi dipus lagi nih harganya. Terus yang gue cek juga dari stok RSI di time frame 1 hari ini sudah golden ya, sudah golden cross, so dan dia udah oversold juga. Jadi gue pikir ini tinggal tunggu momennya aja ya, tunggu momen lagi. Itu time frame 1 hari tapi ya, time frame 1 hari yang gue lihat seperti itu. Nah kalau time frame 4 jam gimana bang? Ya kita lihat aja. Kalau di time frame 4 jam, lu harus ketar-ketir atau harus hati-hati dikit lah. Ya, jadi harus hati-hati. Nih, di time frame 4 jam ya, dia udah ngebuat kayak mahkota gitu ya, cuy. Shadownya itu loh ya. Udah kayak rambut nih. Ya. Jadi lu harus hati-hati. Ya, ini biasanya ini akan ada bantingan harga ya biasanya. Ya.
Lu bisa tunggu di sekitar 15 atau 14 deh kalau menurut gua ya. Lu bisa tunggu di area sini nih. Kalau menurut gua ya, itu lu tunggu di area itu titik amannya sih kalau menurut gua. Lu jangan terburu-buru masuk ya, meskipun di time frame 1 hari dia benar-benar sangat bullish, lu jangan buru-buru masuk. Karena bisa aja dia akan ditekan dulu sebelum dia naik. Yang gue lihat juga nih stok RSI-nya lu bisa perhatikan, dia benar-benar udah di atas banget. Bitcoin tuh udah di atas banget stok RSI-nya cuy. Itu untuk short term akan ada koreksi untuk Bitcoin. Kan tadi gue udah bilang ya, Bitcoin. Kalau Bitcoin terkoreksi, altcoin juga udah pasti. Lu nggak usah tanya, altcoin gimana bang? Ya udah pasti dia koreksi. Kalaupun memang ada yang melawan arus itu paling ya 1-2 biji gitu loh temen. yang kita tahu, maksudnya yang familiar gitu ya. Kalau koin-koin baru ya gue nggak tahu sih. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ini memang bener udah overbought banget. So kita tinggal lihat aja, ada mungkin akan ada suatu koreksi lagi nih sepertinya ya untuk si SNX ini ya. Tapi memang untuk MACD-nya ini belum confirm sepenuhnya dia koreksi. Kalau gue cek MACD-nya, ini akan ada kayaknya itu akan gini loh cuy. Dia itu akan naik turun dulu tuh di area sini nih. Ya, yang gue lihat seperti itu. Nih, dia akan kayak gini nih cuy. Kayak gini. Kayak di naik turun model kayak gini. Habis itu dia akan diturunin gini teman. Ya baru dia akan di up gitu ya. Tahu kan maksud gue? Gini. Sebentar. Jadi model gini. Jadi dia akan gimana ya? Akan dikonsolidasi dulu nih di area sekitar 16, 1,6 atau 1,7 ya. Konsolidasi dulu, naik turun di situ. Habis itu dibanting sampai 1,5 atau sampai di 1,4. Habis itu di up lagi. Gue pikir seperti itu. Kalau gue lihat dari beberapa indikator yang gue pakai ya, secara next technical yang gue tahu seperti itu. Ya karena ini time frame 4 jam memang belum memungkinkan untuk dia 100% turun lumayan, tapi kayak ada penahan ya, kayak masih ada penahan gitu yang gue lihat teman. Jadi gue pikir ini marketnya akan cenderung dipertahankan di 16 ya, tapi ada chance atau potensi dia kebanting di 1,5 ya. Jadi amannya gimana bang? Amannya ya lu tunggu aja di 1,49 atau enggak di 1,5 ya, di area yang gue kasih tanda merah ini cuy. Itu amannya sih, itu kalau menurut gue. Oke. Sebentar gue akan kasih tanda ya. Ini 1,4 berapa nih? 1,49 terus sampai di sebentar apa ya, sebentar nih 1,55 ya sampai ya pokoknya di area situ tuh yang gue lihat. Oke, next ya. Oke, berikutnya ini dari Mas BJR ya, pantau COAI bang katanya.